Brand lain kebetulan sangat sedikit, masih sangat sedikit, Masih sangat heeh, sedikit ya? paling hitungan jari sih yang brand yang punya STVOI juga. Kita Oh. tuh perannya di connection. Jadi di kita tuh ada 4 bisnis utama, hubungkan aja kita tuh bagaikan kalau misalkan sistem air gitu, kita tuh pipanya. Hai guys, welcome back to TI Conversation. Kali ini kita udah memasuki episode 6 dan balik lagi dengan aku Alia. Tapi kali ini aku udah kedatangan bintang tamu kita spesial dari PT Lindi Teknik Indonesia. Boleh dong Mas Nadi perkenalkan diri? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Nadi, aku dari Lindi Indonesia. Dan di sini aku juga nggak sendiri pastinya dari Teknet Vision Indonesia, ada perwakilan juga. Silakan Mbak Tiara. Halo semuanya, saya Tiara dari Teknet Vision Indonesia. Oke, jadi kali ini aku udah sama Mbak Tiara dan juga Mas Nadi ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih tentang Lindi Teknik Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu tentang PT Lindi. Boleh dong Mas Nadi jelasin tentang Oke. Lindi gitu. Sebenarnya, lindinya itu sendiri, itu udah mau seabad teman-teman, jadi udah 93 tahun. Kita tuh diri dari tahun 1932. Jadi awalnya itu kita dari jualan lampu pijar dulu nih, karena kan belum ada teknologi ya Iya. 1932. Iya, Nah, belum merdeka bahkan. iya, bahkan Indonesia belum merdeka. Nah, habis dari situ, lambat laun muncullah teknologi seperti komputer, terus juga Macintosh dan segala macamnya itu baru masuk ke area kabel perkabelan. Nah, dari Indonesia sendiri, Lindi itu masuk di tahun 2017 teman-teman. Jadi waktu itu ada permintaan dari beberapa, brand multinasional. Jadi mereka udah tahu Lindi karena dia dari luar, tapi dia mau pakai di Indonesia, sedangkan di Indonesia nggak ada. Itu kayak perusahaan gitu. Iya, Oh, jadi beberapa perusahaan yang udah internasional lah. internasional ya. Heeh, Udah pakai Lindi di luar. Pas dia di iya. Indonesia belum ada nih Lindinya Nah, gitu. belum ada. Oh, baru masuk di Akhirnya tahun 2017. 2017. Nah, diresmiinnya itu tanggal, tahun 2018 awal. Waktu itu kita ada di Kelapa Gading di ruko. Tahun, tetangga kita, bapak kita juga dari Taiwan itu akhirnya invest, kita akhirnya dapat kantor di Jakarta Barat. Sampai sekarang, di sana dan awalnya itu kita jualannya, offline. Di Kelapa Gading itu offline. Ya, offline kita, nyebar ke toko-toko elektronik, contohnya kayak Electronic City dan kawan-kawannya. Oh, iya iya Ke iya. Gramedia segala macam kita jualan, terus juga gabung sama project. Jadi awalnya kita dari situ dulu tuh, kita jualan offline sama project. Oh. Nah, habis itu lambat laun, 2019 lanjut 2020 kena Covid. Oh, iya Iya, itu betul. berdampak banget di kita juga. Bener Pas bener. Covid, offline tentu jadi ini dong, tutup segala Iya macam, betul. nggak ada revenue. Terbatas banget ya. Iya, jadi kita situ ada kesulitan, akhirnya kita coba buka di online. Main e-commerce juga Iya, berarti ya? akhirnya main e-commerce untuk barang-barang yang receh lah, yang kayak HDMI 2 meter, semeter, kabel Type-C segala macam. Nah, itu kita mulai main di situ, akhirnya melejit tuh di sana. Oh, Heeh, naiknya di naiknya di online situ. gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang kita jadinya punya 3 window sales jadinya. Ada dari offline sales, dari project, dari online. Online juga. Kebetulan kalau saya sendiri dari project. Oh, jadi Mas Tadi ini bagian project-nya gitu? Betul. Oh. Jadi kalau misalkan ada apapun, yang dibutuhkan bisa kontak kita, yang masang tetap TVI. Oh iya, semuanya siap. tetap lewat Teknet Iya. Vision Indonesia. Tapi kalau boleh tahu berarti peran Lindi itu sebenarnya di dunia teknologi dia perannya memang di kabel atau gimana? Kita tuh perannya di connection. Jadi di kita tuh ada 4 bisnis utama, kita sebut itu pertama ada converting. Converting itu kita mengubah sinyal misalkan kalau teman-teman tahu tuh situ HDMI, situ DP, DP tuh HDMI dan segala macamnya, sama converting. Kedua itu ada extending teman-teman. Extending itu kita, tugasnya untuk mengextend kabel. Karena biasanya kan kalau kabel bawaan produk, misalkan dari monitor, itu kan biasanya pendek ya, cuma semeter, 2 meter. Nah, kita menyediakan nih, mulai dari 5 meter sampai 100 meter gitu, supaya fleksibel. Terus juga tadi udah converting, udah extending, yang ketiga ada connecting. Connecting ini, as simple as kita menyambungkan 2 produk gitu. Nah, yang keempat itu ada, converting, extending,
Oh, Hmm. oke. Tapi perbedaan utama produk Lindi sendiri? Eee, produk kita tuh, lebih ke menyambungkan aja, kita tuh bagaikan kalau misalkan sistem air gitu, kita tuh pipanya. Jadi misal misal dari ada toren, ada keran, kita di pipanya aja. Nah, itu cukup penting teman-teman untuk diketahui bahwa penyambung ini juga perlu diperhatikan, karena banyak kejadian nih, kita punya PC gaming gitu, PC gaming-nya udah bisa main sampai 4K 60, terus layar monitornya juga support nih 4K 60, tapi pas kita mainin, kita coba-coba itu ternyata nggak bisa. Mhm. Itu kemungkinan besar ada di kabelnya, Mhm. karena kabelnya nggak bisa menampung data banyak itu, Jadi kabel mempengaruhi? mempengaruhi banget. Heeh. Kira-kira spesifikasi kabel yang bagus tuh seperti apa sih, Pak? Nah, Kayak HDMI gitu, mhm, kira-kira sebagaimana? pertama, kita harus tentuin dulu speed yang kita mau. Mhm. Contoh, mungkin kalau di kabel-kabel HP mungkin ke Type C ya, Mhm. itu kan pakai USB teman-teman. USB itu ada macam-macam, ada USB 2, USB 3, sekarang ada USB 4. Nah, kita harus tentuin dulu kegunaannya. Contoh, USB 2 itu sekarang digunain untuk keperluan, peripheral, misal contoh keyboard atau mouse. Mhm. Kalau lebih dari itu, kita bisa pakai USB 3. USB 3 itu biasa buat, webcam, terus bisa buat charging, bisa buat transfer data dan segala macamnya. Itu Nah, jenisnya gitu ya? iya, USB itu berarti? Mhm. Oh. ini USB ada macam-macam juga. Terus ada lagi terbaru nih, yang sekarang lagi dipakai di banyak laptop-laptop high end itu yang USB 4 atau Thunderbolt. Oh, Apa tuh? apa Nah, itu Apa ya? tadi USB 4 atau apa? USB 4 atau Thunderbolt. 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 Oh, nanti Iya, saya cari tahu Thunderbolt iya bentuknya kayak Thunderbolt. gimana. Pokoknya gambarnya petir. Oh, oke. Saya Nah, penasaran sih tapi dari iya, sekarang nih mau lihat. boleh boleh boleh. Oke, Kabel dari Thunderbolt. tipe-tipe USB 2.0, 3.0, 3.1, Mhm, 3.2 sampai ke 4 itu kira-kira peruntukannya kan beda-beda nih, mhm. Pak. Nah, yang paling high end berarti yang 4 ya? Yang 4. Heeh. Karena yang 4 itu teman-teman kalau udah tahu dia itu bisa sampai kirim video 8K. Iya, Oh, gede banget. oke Makan oke. biasanya kan kalau di rumah-rumah kita kan maksimal 4K mungkin ya. Ya, betul. 8K Maksimal itu 4K. udah gede banget. Oh, jadi kabel mempengaruhi sama Betul. gitu. Contoh ya, kalau misalkan kita mau, output display full HD aja, Mhm. tapi kita pakai USB 2 itu nggak akan jalan teman-teman, Mmm. karena dia nggak kuat. USB-nya yang Iya, nggak kuat. USB-nya nggak kuat, pipa untuk, menyalurkan airnya itu nggak cukup gede. Jadi ya nggak bisa jalan, airnya mempet gitu. Oh, berarti kualitas kabel dan tipenya itu sangat mempengaruhi ya? Iya, Oh tuh Mbak, jadi kalau nge-spekin kabel jangan sampai iya. salah tuh. Oh, siap. Jadi untuk ngomong-ngomong USB nih, Pak, ada satu pertanyaan lagi nih. Mhm, Kan tadi ngomongin Lindi itu jualan extender juga ya? iya. Kalau misalkan nih saya punya extender 3.0 tapi laptop saya itu 2.0, apakah Mhm. bisa dipakai gitu? Dan Mmm, sebaliknya, kalau misalkan extender yang saya punya tuh 2.0 tapi laptop saya 3.0, apakah bisa dipakai mhm. juga gitu? Bagus nih pertanyaannya nih. Jadi, kalau misalkan ada USB 3, kita gabungin, kita extend ke USB 2 jadinya gimana ya? Gimana Nah, tuh? gitu ya. Jawabannya sih simpel teman-teman, dia bakal ke-downgrade, jadi USB 2 karena ini kita contoh pakai air lagi nih, Ya, Oke, boleh oke. pakai air boleh, lagi. analoginya sangat Iya, masuk sih. kita punya toren air, support bisa 2 liter per menit. Ya. Jadi dia bisa bisa ngalirin air 2 liter per menit. Sedangkan kabelnya cuma bisa 1 liter per menit. Kira-kira Mmm, di kerannya ya 1 liter jadinya ya? 1 liter kan? Betul. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Mhm. Kalau sebaliknya, Pak, kalau Sebaliknya, ya saya punyanya USB extender-nya heeh, 2.0, tapi laptop saya 3.0 nih gimana ya? nah itu juga kita bisa analogikan lagi tuh. Kita punya toren yang bisa 1 liter per detik. Mhm. Terus kita punya keran yang bisa 2 liter gitu. Hasilnya sih keluar, tetap keluar, cuma longgar aja gitu, jadinya nggak deres airnya, Oh. jadi ketahan gitu. Oh, iya ya, tetap nggak sesuai ya, karena Iya, nggak sesuai gitu ya. kalau itu jadinya kita kelebihan, karena pipanya kebesaran, jadi airnya itu Oh, nggak, jadi jadinya ngucurnya tahu nggak sih kayak keran keran kurang keran tenaga gitu. Mhm. oh, kayak keran Seperti itu plastik. ya. Iya, Oke, siap, terima kasih jawabannya.
Oke, nah kalau boleh tahu, keunggulan yang ditawarkan Lindi nih, keunggulan produknya sendiri, ya khususnya bagi pasar Indonesia ya, itu keunggulannya yang seperti apa? Yang Nah, ditawarkan yang bener-bener kalau beli Lindi nih keunggulannya ini loh hmm, gitu. pertama kita itu pasti mensertifikasi barang-barang kita. Contoh, kalau teman-teman misalkan beli HDMI Lindi itu di sana ada barcode, itu teman-teman bisa scan itu bakal terdeteksi di HDMI ORG. Contoh juga di USB kita juga pasang tuh sertifikasi USB yang mana mohon maaf nih teman-teman ya, nggak semua brand mau untuk ngurus, sertifikasi karena itu ribet dan juga butuh biaya banyak, Oh, jadi, gitu. HDMI ORG tadi apa sih? Itu, Maksudnya website gitu? dia website, ada aplikasinya juga, dia itu sebenarnya, website HDMI, cuma kita bisa ngecek, "Ini HDMI bener nggak nih?" Gitu. Sertifikasinya itu kita Oh, bisa cek di sana. maksudnya atau banyak kabel-kabel jelas gitu? Sebenarnya sih kabelnya bener ya, Mhm. jadi misal nih, dia bikin kabel senyalanya aja, tapi kita nggak tahu nih bagus apa enggak. Mungkin Oh. contoh kalau di Indonesia, ini sertifikasi halal. Oh, iya iya Iya, iya iya. Iya mungkin iya. makanan yang dibikin bisa halal, bisa enggak. Tapi kalau udah ada sertifikasi halal, itu udah pasti halal, gitu. Oh, iya iya iya. Jadi ada Iya sertifikasinya tapi ya di HDMI gitu ya? iya, HDMI, Oh. USB, dan juga, di Apple kita juga ada. Jadi kabel-kabel contoh kabel Lightning ya untuk Apple itu kita juga ada sertifikasi nama MFI atau Made for iPhone. Oh, made for Iya, iPhone. itu juga kita urus. Oh, jadi ngejual buat Iya, kita buat juga ada Apple? kabel-kabel Apple juga. Berarti Oh. untuk lindi ini kalau beli di Lindi Indonesia berarti udah dijamin original ya, Pak, ya? Dijamin original, dijamin kualitasnya juga bagus. Ngomong-ngomong kualitas nih, Pak, kira-kira ada waranti nggak sih kalau misalkan terjadi sesuatu gitu? Nah, di kita sendiri itu ada warranty 2 tahun, teman-teman. Jadi 2 tahun itu kita bisa klaim dan juga kita ganti baru. Jadi kita one on one replacement. Jadi kalau teman-teman punya kabel misalkan udah nyampe tapi nggak nyala, itu bisa kontak langsung ke Lindi, atau mungkin kalau teman-teman beli di marketplace bisa ke marketplace, atau kalau misalkan teman-teman beli lewat TVI itu bisa juga kontak TVI-nya, nanti TVI Langsung kontak kontak kita. TV. Oh, jadi tapi kalau misalkan kabelnya bermasalah aja? Iya, Iya. kabel Kalau bermasalah. digerikitin tikus gitu? Nah, gimana tuh, Pak, kalau dikerikitin tikus tuh gimana? Termasuk waranti apa enggak tuh masuknya? Kalau digigit tikus sih kita cek dulu ya, maksudnya tikusnya ini berbahaya apa enggak ya. Atau berbahaya yang dibasmi tikusnya? Iya. Eee, Oke. Nah, gimana? kalau kalau misalkan untuk tikus sih sebenarnya, kita nggak ini ya, nggak apa namanya, Apa? Apa apanya nih? kita kita nggak bisa cover klaim? karena Oh, itu bukan dari kesalahan produknya, heeh, produknya. itu lebih ke bahan. Cuma kalau misalkan emang itu amat sangat tidak bisa diatur ya boleh Ya, nego-nego lah ya. dinego-nego bolehlah. Oh, tapi dimanapun itu garansinya 2 tahun? Iya, untuk all product di Indonesia 2 tahun. Nah, mumpung di sini ada pre-sales-nya juga ya. Mhm. Nah, so far nih Mbak, kira-kira, Nah, selama kerja di Tenet ini, project-project kayak kabel ini ada yang pernah salah nggak? So far sih nggak ada ya, Pak, ya. hmm, Jadi aman semuanya. Terbukti Asalkan itu. pemilihan tipe dan speknya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oh betul. iya, kayak balik lagi kayak obrolan yang awal tadi Iya, ya, harus sesuai semuanya gitu. Tapi kalau sekarang ini ada produk baru atau gimana? untuk produk baru kita itu sebenarnya cuma ngikutin ini aja sih teknologi-teknologi yang ada. Karena kan kita, idenya adalah menyambungkan connection perfection gitu. Jadi untuk teknologi kita cuma ikutin misalkan HDMI keluar seri baru, misalkan HDMI 3.0 ya kita bikin kabel lah 3.0 gitu. Misalkan USB 5 ada nih teman-teman, ya kita bikin USB 5. Jadi kita menyesuaikan pasar biar, device-device yang ada sekarang ini bisa maksimal gitu. Oh, kayak misalkan banyak, rilis Type C gitu ya, Mhm, terus ya mulai bikin produk yang kalau ke Type C gitu? iya. Oh, Misalkan, untuk sekarang-sekarang kan laptop banyak yang butuh Type C ya. betul. Nah, kita banyak tuh bikin konverter-konverter misalkan situ HDMI, situ LAN,
itu DisplayPort, Oh. terus juga kita punya USB hub gitu kan. Biasanya kalau yang bentuk-bentuk laptop yang Type C doang kan butuh banget tuh yang namanya USB hub ya. Iya, iya, iya. Iya, tuh karena kan bingung kadang-kadang ya. Ngomong-ngomong tentang USB lagi nih Pak, Hmm. kira-kira USB itu kalau misalkan kita mau tarik langsung itu maksimal jaraknya berapa sih tanpa extender ya? Sampai extender ya. Mhm. Biasanya nih kalau kita mengacu dari USB-nya Mhm. itu tiap versi beda-beda. Oke. Heeh, untuk yang USB 2 itu bisa sampai 3 meter, Bentar ya. 3 meter. Mhm. Kalau untuk USB 3 itu paling 1 sampai 1,5 meter maksimal. Oh, Itu untuk amannya ya. iya iya. Kadang soalnya pabrikan juga bikin tuh yang lebih dari 2 meter. Mhm. Cuman itu udah agak abu-abu lah. Jadi lampu hijaunya tetap di 1 sampai 1,5 meter sebenarnya. Oh, jadi misalkan USB 3 banyak ukuran gitu. Iya, Oh. maksimalnya berapa sih tanpa extender ya? Heeh. Oh, jadi kalau selain di ukuran segitu kita harus pakai extender untuk menjaga kualitasnya ya, Pak ya? Lebih baik seperti itu. Mhm. Oh, Jadi aman. berarti nambah extender. Extender tuh kayak kabel lagi. Extender itu dari sini biasanya Nah, Silakan. bentar aku jelasin. ya, Jadi malah saya yang jelasin. sebenarnya aku bawa sih kabelnya. Mungkin kalau teman-teman mau lihat, Oh, boleh, boleh, boleh. ya, Biar ini aku penasaran. ambil dari dunia lain ya. Dunia lain. Nah, Jadi sudah ini contohnya, disiapkan. contoh teman-teman untuk USB extender. Oh, oke, oke. Dia itu, dia ada chipnya. Jadi, ini kalau misalkan Mbak mau lihat, tuh, mungkin bisa datang ke kamera juga dia Oh, ini extender namanya. extender. Jadi dia itu ujungnya masih bisa dicolok USB lagi. Ini dicolok. Iya, USB sini. betul. Oh, oke, oke. Nah, ini kegunaannya macam-macam. Bisa buat ruangan podcast seperti ini bisa. Terus untuk ruang meeting bisa. Terus juga misalkan teman-teman punya komputer tapi mau dikontrol dari jarak jauh, USB-nya bisa pakai ini. Oh, ini kalau orang yang enggak kabel Iya. ya, nggak tahu nih ini namanya extender. Extender. Kadang orang-orang aja USB, HDMI aja masih bingung yang mana ya. Benar. Oh, ini USB nih. USB extender. Nah, kenapa dia bisa sepanjang itu? Padahal kan tadi aku bilang cuma bisa paling amannya 1 sampai 1,5 meter gitu. Iya, betul. 2 meter udah lampu kuning, 3 meter udah lampu kuning banget gitu. Nah, di ujung-ujung kabel itu teman-teman itu ada chipnya. Jadi ada chip penguat yang membuat Ini di sini. di ujungnya itu. Jadi kabelnya itu jadi ngeripit. Jadi sinyalnya jadi kuat lagi. Yang mana dia makin jauh melemah karena ada chipnya tadi, dia jadi kuat lagi. Ini 10 meter. Itu 10 meter. Oke. Jadi kadang itu user nih Pak, Mm-mm. ada yang salah kaprah kali ya. Bisa tarik langsung nih HDMI 10 meter, USB 5 meter, 10 meter gitu-gitu. Tanpa penguatan. Berarti itu dijamin kualitasnya bakal menurun ya kalau tanpa extender ya. Kemungkinan besar akan menurun teman-teman. Oh. Kalau udah dispekin udah ya. Nurut aja gitu. Menurut aja. Iya. Yang terbaik gitu. Udah yang terbaik nggak mungkin kita kasih yang salah gitu. Turuti teman-teman Oh. kata-kata enak ya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih Mas Nadia. Nah, kalau sekarang ini berarti teknologi terbarunya Lindi, ya tadi kan ngikutin perkembangan zaman aja. Tapi untuk saat ini nih yang terbaru apa nih produknya? Terbaru itu kita ngomongin lagi extender, kita ini ngerilis berbagai macam. Gak cuma yang kabel begini teman-teman. Oh, Kita- jadi ini termasuk yang baru ya? Ini juga baru. Nah, ada juga selain bentuk kabel, kita punya bentuknya itu pakai kabelan. Nanti mungkin bisa ditampilin ya, Bar. Ini gambarnya. Si gambarnya. Terus juga ada yang bentuknya fiber optik. Oke. Iya, jadi kita ada 3 jenis tuh untuk extending sendiri. Ada yang langsung kabel, ada yang pakai kabelan, ada juga yang pakai kabel fiber. Nah, itu bisa disesuaikan sama teman-teman sendiri. Gitu. Bedanya apa sih Pak kalau pakai kabel biasa, kabelan, dan kabel fiber? Mungkin dari jaraknya kah sampai berapa atau kualitasnya bagaimana gitu? Lebih ke jaraknya sih teman-teman. Kalau misalkan pakai kabel aja, itu paling maksimal di 20-30 meter itu udah mentok banget. Sedangkan kalau kita pakai kabelan, itu bisa sampai 70 meter sampai 100 meter juga masih bisa. Nah, yang paling gokil nih, itu pakai fiber. Karena kalau pakai fiber,
itu bisa sampai 100 meter sampai 300 meter. Mungkin kalau dirombak lagi bisa sampai 1 kilometer. Iya. Sangat panjang ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang butuh kabel USB bedanya 1 kilometer, mungkin saya juga nggak tahu buat apa ya. Itu boleh ditanyain aja. Oh, sampai 1 kilo. Iya. Hebat. Tapi kan si Lindy ini kan main di e-commerce, main di offline, project juga ya. Produk apa sih yang paling sering dibutuhkan oleh industri kayak ya pemasaran atau edukasi corporate gitu mungkin? Mungkin kita bagi ke beberapa segmen ya. Mungkin kayak segmen edukasi kita itu biasanya terjun di learning class atau kelas hybrid gitu. Oh iya, sekarang udah lagi Iya. rame banget sih Kan memang banyak kelas kan hybrid. kelas-kelas banyak kan sih kelas-kelas orang kaya ya. Yang biasanya papan tulisnya tuh udah bisa touchscreen, Oh iya, terus iya. juga ada proyektor, terus juga anak-anaknya disuruh bawa laptop. Iya, betul. Nah, di situ kita bisa provide untuk kabel HDMI dan juga USB. Jadi untuk nyambungin dari proyektor ke layar, terus juga dari TV-nya sendiri itu bisa kita provide gitu. HDMI sama Iya, USB ya. banyak kan Kalau sih HDMI USB di corporate juga kurang lebih sama. Contohnya ruang meeting atau mungkin ruang-ruang kerja mereka ya. Itu biasanya kita sudah pengadaan untuk banyak-banyak USB gitu. Dan juga biasanya kalau nggak DisplayPort HDMI. Kalau di Tenet gimana nih Mbak? Banyak yang nge-spekin Lindy nih buat apanya produknya nih? Banyak sih produk Lindy yang kita pakai ya, selain dari HDMI, USB, dari converter, HDMI itu DisplayPort dan lain-lain. Ada juga yang Thunderbolt tadi juga. Oh, udah pernah itu juga kita. Iya, sudah pernah kita spekin itu semua ya. Oh, jadi memang produk Lindy ini kayaknya memang sangat dibutuhkan ya. Betul. Apalagi di ya kayak buat end user kita gitu. Ya, karena kualitasnya udah dijamin sih. Nah, ngomongin kualitas ya nih ya. Nih, kalau boleh tahu Mas Nadi, Lindy ini gimana sih caranya menjaga kualitas produknya itu supaya tetap terjaga, tetap bagus gitu. Tapi pabriknya gimana? Pabriknya sendiri kita ada di Taiwan, teman-teman. Oh, di Taiwan. Nah, atau pengecekan kualitas gitu-gitu udah lewat ya yang ada di Taiwan gitu. Untuk sekarang iya. Jadi untuk pengecekan barang dan segala macam itu kita serahin ke Taiwan, teman-teman. Jadi dari sana tuh udah terjamin kualitasnya. Kalau misalkan kurang-kurang pasti nggak akan dikirim gitu. Oh gitu. Jadi yang dikirim ke Indonesia ini udah pasti udah Pasti lolos, udah pasti yang uji lolos Pak. dan yang Iya, terbaik betul. lah. Tapi sekarang nih di industri kayak ini audiovisual ya. Iya. Ini produk ini yang lagi tren apa? Konverternya Konverter sih. ya? Iya. Dan USB extender tuh sangat dibutuhkan sekali. Iya. USB extender. Iya, Ini. betul. Betul. Karena jujur aja ini nggak banyak brand yang jual Oh, USB extender ini. Mm-mm. Soalnya pun kalau kita mau cari brand misalnya di e-commerce yang tidak terpercaya tuh kita kurang yakin gitu kurang ya. yakin ya. Bisa dipakai atau enggak Betul, gitu. dan garansinya juga takutnya Iya. ngeklaimnya susah ya. Susah. Kalau Lindy ini bisa langsung Lindy-nya Bisa aja, langsung. tapi kalau lewat Tenet bisa lewat Bisa Tenet. lewat Teknet, Oke. betul. Kira-kira inovasi dari Lindy sendiri nih untuk tren-tren di audiovisual kira-kira kedepannya seperti apa Mas? Kedepannya sih kita lagi inovasi, kita lagi mengembangkan ini, ada namanya SDVOA, teman-teman. SDVOA itu jadi kita bisa nampilin berbagai macam layar di berbagai macam tempat, mungkin agak repot ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ini yang di Pro Audio ya, mungkin kalau misalkan teman-teman tahu Dante, nah ini adalah Dante versi video. Ya, jadi misal kita punya 2 ruang meeting, itu kita bisa menggabungkan gitu. Jadi misal kita mau lempar layar dari ruang meeting 1 tapi laptopnya dari tempat lain ruang meeting 2 itu bisa. Atau dibalik juga bisa. Pakai Itu itu contohnya. tadi. Pakai itu namanya SDVOA. Itu belum ada ini. Sekarang sudah ada. Oh, udah ada produknya udah Udah ada. ada, cuma masih baru Oh. dan belum banyak yang gunain gitu. Tapi udah dijual. Udah dijual. Di e-commerce sudah ada. Di e-commerce itu belum tersedia karena itu kita by contact dulu. Berarti kalau buat project Ya, bisa. buat project dulu. Nah, mungkin kalau demo boleh kontak Teknet ya. Berarti itu barang project ya, Barang Pak project. ya? Oh, kira kalau butuh nggak produk kayak SDV
Ah, boleh banget itu. Kita Iya, coba dulu nih di sini. Barangkali nanti customer ada yang minta, kita bisa demoin ya, Pak ya? betul. Mungkin kalau teman-teman penasaran, coba cari aja di YouTube, itu banyak namanya SDVOS, Software Defined Video over IP. Itu bisa loh. Mungkin teman-teman coba-coba lihat-lihat, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan tuh bisa banget ditanyain gitu. Kalau dari segi harga SDVOA itu termasuk terjangkau atau ya relatif? Harganya itu kita lebih ke kompetitif sih. Oh. Kompetitif. Jadi mungkin bisa dilihat dari produk-produk EVO Prime yang lain, mungkin itu kompetitif. Cuma kalau misalkan dibandinginnya sama mungkin Matrix, mungkin splitter-splitter gitu, mungkin harganya agak wow ya. Ya, Iya, karena beda karena beda. teknologi sih, Pak ya. Heeh. Jadi SDVO itu dia menggabungkan antara splitter, switcher, dan juga matrix, teman-teman. Jadi 3 barang dijadiin satu. Wah, Itu kabel bentuk Bentuknya itu box, kotak ya? kotak gitu. Bentuknya Tapi di kotak. dalamnya itu sebenarnya Gabungan ketiga itu. Dan dia bisa diatur dari mana aja. Misalkan kita lagi di India gitu. Kita mau kontrol ruang meeting kita tuh bisa. Oh, Jadi dia lewat internet. oke. Iya. Wah, sangat fleksibel ya Iya, berarti ya? gitu. Iya, dia web base. Jadi kita nggak perlu install aplikasi, nggak perlu install apa-apa. Kita cuma buka website dari HP juga bisa. Itu kita bisa ngontrol dari mana aja. Oke. Siap. Nah, teknologinya sangat bagus ya, Pak ya. Semoga nanti ada yang tertarik nih. Iya. Kayaknya Coba. menarik ya. Menarik. Tapi Mungkin udah banyak yang brand lain yang punya produk kayak gitu. brand lain kebetulan sangat sedikit, masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit ya. Paling hitungan jari sih yang brand yang punya STVO juga. Oh, karena emang itu trennya munculnya dari kapan sih? Atau udah dari berapa tahun yang lalu tapi atau gimana? Jadi mungkin 1-2 tahun yang lalu ya, karena kebutuhan ruang meeting makin banyak, kebutuhan hybrid class makin banyak. Benar-benar. Kita butuh nge-switch, misalkan dari layar ini kita butuh ke laptop yang banyak gitu. Nah, itu bisa banget jadi inovasi gitu. Jadi kita melakukan research, pokoknya ini cocok nih kayaknya nih gitu. Padahal emang masih banyak yang belum juga ya sama dunia. Iya. Semenjak COVID waktu itu, jadi sekarang banyak banget orang-orang meeting online, hybrid. Itu sangat berguna ya Sangat untuk berguna banget. perusahaan yang suka meeting. Tapi tips untuk membeli produknya sendiri itu gimana tuh? Tapi nggak harus STVOA sih. Iya, karena Tips beli produknya Lindy gitu gimana? orang ini biasa ya. Kita untuk tipsnya, sebelumnya di kita itu ada 4 seri, teman-teman. Jadi ada seri itu namanya Black, ada Ultra, ada Gold, ada Chromo, ada Gold. Oh, itu Jadi kayak member gitu ya? iya, itu kayak kelas. Mungkin kalau teman-teman punya iPhone yang Black, ya. Jadi ada yang standar, ada yang plus, ada yang Pro, ada yang Pro Max. Nah, gitu. Ada 4 persis sama. Kegunaannya juga mirip-mirip. Yang Black sama Ultra ini ibaratnya yang standar sama plus. Dia secara spesifikasi mirip, bobanya 2 biasanya kan. Oh iya. Iya. Ada yang bobanya 1, Mas. Oh iya, di bobanya 1, benar. Sekarang 16E ya. Gitu. Nah, sedangkan yang Gold sama Chrome ini ibaratnya yang Pro dan Pro Max. Jadi emang sebenarnya diuntukkan untuk keperluan Pro. Kenapa? Karena dia dari kabelnya beda, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman cek di internet atau e-commerce, mungkin cari aja HDMI Lindy Black, Lindy Chromo di Antra gitu. Mungkin kelihatan yang Black sama Antra itu kabelnya warna hitam. Sedangkan Gold Chromo warnanya abu-abu. Kenapa gitu? Karena kabelnya beda. Oh. Jadi bukan apa? Berarti tadi Black Antra. Antra itu Iya. hitam ya? Hitam. Nah, kenapa beda? Karena itu memenuhi kebutuhan bahannya. Jadi untuk Black Antra itu mungkin ini agak sedikit teknis ya. Itu masih pakai kabel biasa, kabel PVC namanya. Mungkin teman-teman biasa lihat kabel-kabel ini. Contohnya ini juga masih kabel PVC nih. Ini. Sedangkan kita punya yang Gold Chroma itu dia pakai kabel ABS. Untungnya di mana? Untungnya itu kalau misalkan kita amit-amit nih ya. Amit-amit kebakaran nih. Itu dia nggak ngeluarin asap atau segala macam, dia cuma meleleh. Sedangkan kalau ini, kalau teman-teman coba bakar, ini bakal berasap dan akhirnya itu bikin repot gitu. Bakar juga. Bakar juga.
kebakar, meleleh, keluar asap. Sedangkan kalau yang tadi yang promo gold Mhm. itu paling cuma meleleh. Nah, biasanya di beberapa gedung itu butuh ketentuan kabelnya kalau misalkan kenapa-napa dia nggak keluar asap, karena kan biasanya kalau di gedung-gedung ada ini ya, Oh iya, apa yang mendeteksi iya, itu ya, mendeteksi asap asap itu, kan. Nah, itu berpengaruh di sana. Mhm. Dan juga lebih kuat teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanam-tanam, itu tikus-tikus ogah makan biasanya kalau yang kabel-kabel yang gold promo. Jadi nggak perlu ngeklaim garansi Iya, di nggak perlu kena yang tadi, karena tikus juga males gigitinnya. Oh, keras ya, udah keras Keras, banget. itu keras. Oh, berarti itu Dari termasuk yang black itu ya? Nah, Black untuk beberapa tipe kita nggak tidak menspesifikasi. Oh, Heeh, iya iya iya. biasanya di kabel-kabel konsumer kita spesifikasi seperti itu. ya, dari tingkatan-tingkatan yang dijelaskan tadi ini, Pak, apakah ada perbedaan nih untuk kualitas 4K, Hmm, FHD, 8K itu apakah harus pakai kabel yang mana gitu? untuk kualitas itu kita nggak ada bedanya. Mhm. Jadi mau teman-teman pakai kabel kita yang paling murah itu udah kualitasnya udah bisa yang paling maksimal. Oh, Iya, cuman paling bedanya tadi di bahannya. Oke. Heeh. Bahan tuh berpengaruh untuk beberapa tempat. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk cuma rumahan gitu, misalkan dipakai di TV rumah, mungkin pakai yang black juga cukup kok. oh, Heeh, nggak perlu sampai yang ke gold gitu. kan aja Sesuai ya. kebutuhan aja. Kalau misalkan teman-teman EV spesialis, misalkan emang di kebutuhannya di gedung yang strict banget, pokoknya pasang nggak boleh rusak gitu. Nah, itu boleh pakai gold Tahan gitu. lama, tahan Tahan lama, banting tahan gitu ya. banting, ditanam nggak Oh, kenapa-napa, itu baru. yang gold Iya, ya. Tapi untuk masa garansi gold sama yang itu tadi sama-sama 2 tahun juga. sama tetap 2 tahun. Mhm. Kalau dari range harga nih, isinya itu termasuk jauh ah atau ya relatif aja sih gitu. Hmm. Gantung aja kebutuhannya gitu. Untuk harganya sih, kalau kita dari per kelas itu harganya emang lumayan jomplang teman-teman, jujur aja. Oh iya, sama kayak Pro Max ke Iya, teman-teman mungkin kalau lihat iPhone 16 biasa sama iPhone 16 Pro Max bedanya iya iya lumayan, iya iya iya. sama itu juga gitu. Oh, karena kan lumayan ya iPhone Iya, biasanya ya. Oh, dan gitu. itu berlaku juga nih di Berlaku juga di ini. kabel kita gitu. Oh, oke oke. Tapi kalau boleh tahu nih untuk Lindi Teknik Indonesia sendiri, Mhm. nya di tahun 2025 ini apa, Mas? Kita sih visinya, di tahun 2025 ini, selalu educate teman-teman buat selalu pakai kabel yang berkualitas. Karena masih banyak mereka EV spesialis atau misalkan, mereka tukang instalasi, Mhm. tapi mereka seringkali order kabel itu kabel-kabel non brand yang gocengan gitu. Ya. Nah, itu bahaya banget teman-teman, apalagi dipakai buat jangka panjang. Kenapa? Karena selain dia nggak durable, dia juga bisa kemungkinan merusak device kita. Oh, kabel tuh bisa ngerusak juga. Karena ini kan dia yang menghantarkan listrik ya, Oh ya dan di betul. dalamnya ada listrik. Kalau misalkan dia tegangannya aja udah nggak stabil, itu kemungkinan besar bisa merusak dari port dan juga lama-lama ke device-nya. Jadi, memilih kabel yang bagus itu juga salah satu investasi gitu, Investasi jangka panjang ya. investasi jangka panjang. Kan kadang orang kan remeh kabel ya, kadang Iya, udahlah yang murah aja yang penting murah. bisa nyala lah atau Iya. apa. Mungkin teman-teman kalau misalkan lihat berita ya, kadang di rumah tuh kabel meledak, HP meledak gara-gara dicas. Betul betul Itu betul. bukan semata-mata karena HP-nya, karena apa, tapi juga kabelnya kadang-kadang. Karena dia udah penuh, dia masih coba buat ngaris listrik, terus lama-lama overload, baterainya panas, akhirnya meledak. Oh iya ya. Jadi baterainya udah full nih, tapi Iya, masih aja dicas. masih dicas. Kebetulan kabel yang dia pakai itu kualitasnya Jelek, kurang bagus. dia nggak bisa nge-cut Oh. gitu. Oh iya, iya, ada Iya, spesifikasi kabel yang iya. cut gitu. Ada Harus nerobos ada aja. nerobos aja, makanya kan ada kan kalau teman-teman lihat ada kabel yang harganya 5.000, Iya, iya. ada yang Banyak. harganya 10.000, flash sale gitu, tahu lah ya. Kadang saya juga beli. Saya sekarang udah gak pernah. Dan juga ada misalkan mungkin teman-teman nanya, nih balik ke Apple ya, kenapa kabel mereka mahal-mahal gitu ya. Oh iya iya. Nah Betul itu. sih, saya mengakui sih. Maaf maaf. Maaf Apple. Tapi memang, tapi mungkin ya karena itu ya, spesifikasi kabelnya mungkin emang kualitasnya bagus dan emang ditujukan untuk Apple itu sendiri, makanya Iya, harganya
beda That's gitu. why harganya biasanya kalau kabel-kabel branded itu mahal-mahal, teman-teman. Mungkin paling murah mungkin 50.000 mungkin. Tapi kalau misalkan kita beli kabel biasa yang unbranded itu bisa paling goceng 10.000 dapat. Banyak loh Iya. di pinggir jalan. Pinggir jalan, teman-teman, kalau Pernah misalkan nggak berarti beli? Enggak lihat dong. Oh, lihat yang enggak. asongan begini-begini, jual Iya, iya, iya. jual casing, Hmm. jual kabel, jual kadang ngapus tongsis segala Iya. macem. Karena biasanya orang-orang beli kabel yang murah itu buat taruh mobil kan. Iya. Nah, itu bahaya lagi. Bahaya lagi. Iya, lebih bahaya lagi. Ini takutnya aja head unitnya kena. Jadi nggak bisa buka apa-apa. Iya sih, makanya kadang tiba-tiba HP panas lah atau Iya, apa. berarti kualitas itu sebanding dengan harga sebenarnya ya Pak ya. Betul. Jadi tuh jangan dibilang mahal gitu Iya. ya. Iya, orang-orang kadang udah takut duluan sih, nggak mau mahal gitu. Padahal itu kan untuk investasi Iya. Iya, gitu. Mungkin teman-teman pikirannya gini. Ya, aku juga menyadari dari barang-barang lain juga. Mungkin kalau kita beli barang murah, oke, barangnya murah gitu. Tapi dalam beberapa jangka waktu dia bakal rusak terus kita ganti lagi. Sedangkan kalau kita pakai kabel yang mahal sekalian, kabel yang berkualitas, itu kita pakai bisa jangka panjang. Sama aja ya? Iya, jadi cost yang kita keluarkan itu sebenarnya sama aja gitu. Dan lebih aman. Nah, cuman cara Lindi sendiri untuk edukasi ini nih ke pasar Indonesia itu lewat apa sih sekarang, atau Lindi sendiri sering ngadain seminar atau gimana? Biar orang-orang tuh aware gitu soal perkabelan juga gitu. Kadang sih kita ikut event ya, teman-teman, misal ikut event e-sport atau mungkin event-event pameran. Atau mungkin di e-sport ya kita bisa untuk tahan kabelnya live streaming 48 jam nonstop. Sedangkan pakai kabel, ini kabel bawaannya bahkan ya. Kita tuh pakai kamera, kabel bawaan itu dalam waktu 8 jam, 9 jam itu udah panas mati. Ini mohon maaf nih. Oh, kabel bawaannya udah kabel bawaannya. 8 jam. Oh. Sedangkan kabel kita 48 jam dipakai aman untuk Oh. live streaming. Iya. 8 jam. Iya sih, tapi orang-orang live streaming lama-lama kan, mungkin banyak kasus teman-teman yang sering jalan live streaming juga kamera panas, Iya. terus juga mati. Itu mungkin salah satunya dari kabel juga bisa ngaruh gitu. Jadi mati-mati kan Iya. tiba-tiba. Apalagi kalau misalkan pakai HP sambil ngecas nge-live gitu. Panas tuh HP. Nah, kita juga ada seminar sih, teman-teman, mungkin di akhir tahun paling dekat atau pertengahan kita ada beberapa seminar sih. Mungkin teman-teman bisa datang ya. Oh, oke. Jadi tahun 2025 ini udah ada rencana untuk bikin seminar gitu ya. Biasanya yang diundang kayak gitu akan terbuka untuk umum atau hanya untuk ya engineer aja atau gimana tuh? Nanti mungkin kita kabarin lagi ya. Biasanya sih update-nya kita mix biasanya. Kadang bisa buat end user teman-teman gitu, kadang juga buat engineer. Tergantung pembahasannya, karena kan kita untuk produknya lumayan banyak. Ada yang emang khusus untuk consumer saja, ada juga yang untuk engineer, korporasi, dan juga installer gitu, EV spesialis. Dan itu sama sekali berbeda, teman-teman, produknya. Beda yang disarankan Iya, ya. beda yang disarankan. Nah, kita setelah ngecek waktu nih, ternyata waktunya udah hampir selesai nih, nggak berasa banget nih. Padahal masih banyak nih, Nah, bisa dibahas nih. Kira-kira nih ada nggak yang mau disampaikan nih, atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita obrolin lagi, kita discuss lagi yang kira-kira buat orang-orang yang lagi nonton ini akan sangat membantu banget diskusi. Mungkin teman-teman pesan dari Lindi ya, selalu gunakan kabel yang bagus, udah itu aja, kabel yang berkualitas. Dan juga mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan atau mungkin punya kebutuhan apapun, mungkin bisa kontak kita atau misalkan bisa kontak TVI. Untuk project juga ya. Sesuatu yang besar Iya, gitu ya, untuk besar. perusahaan kalian gitu. Betul. Mungkin Gimana? nah, lanjut. Tadi kayaknya masih ada yang mau diobrolin, mungkin Mungkin. apa nih? Gak ada. Mungkin Kak gitu. Kalau dari Mbak Tiara sendiri ada nggak pertanyaan-pertanyaan lagi yang ya terutama Mbak Tiara kan butuh banyak jawaban dari yang dipertanyakan selama ini gitu ya. Iya. Ada Jadi nggak?
Dari sisi saya nih Mhm. Pak sebagai sales ya, Lindi ini adalah perusahaan global lumayan besar ya, Mhm. udah support waranti, terus bisa support POC juga bahkan ya. Bisa. Nah itu, berarti untuk harga sendiri nih, ke tehnya juga pasti dikasih price yang bagus dong gitu ya. Pasti. Berarti teman-teman harusnya bisa nih ordernya ke tehnya aja gitu ya. Karena Tenet nanti bisa kasih harga yang bagus juga. Iya. Iya, pasti harganya lebih bagus lagi ya dari yang di Betul. Kalau e-commerce gitu. teman-teman order di Tenet mungkin bisa lebih murah mungkin ya. Iya, Kan we never know Iya, ya. we never know. Biasanya orang-orang nge-compare-nya memang sama iya Iya. betul. tapi ada kayak tadi ya, berarti ada barang-barang yang ada di e-commerce, tapi ada juga yang nggak masuk e-commerce khusus buat project kayak Ada beberapa kabel yang memang kita kita pikirkan emang tidak masuk gitu untuk di dijual e-commerce di gitu. e-commerce. Contoh mungkin yang tadi kabel extender 100 meter gitu. Betul. Iya, betul. Sama apa Tidak tadi, ada yang akan DVOE? beli. SDVOE juga. SD. SDVOE mungkin kalau untuk orang biasa terlalu overkill, teman-teman. Dan Gitu. mereka mungkin nggak butuh. Iya, nggak butuh juga. Biasanya Mungkin buat perusahaan kan. iya buat perusahaan. Mungkin untuk orang-orang teman-teman yang super kaya mungkin ya, dari kamar, terus dari ruang tamu mau disambungin, terus dari kitchen juga mau disambungin mungkin boleh Oh gitu. iya ya, kan kadang orang Iya. orang Indonesia kan kita nggak bisa menduga-duga ya. Iya, mungkin ada Siapa yang tahu ada super yang kaya. sultan gitu Sultan rumahnya. mungkin para sultan boleh lah Heeh. kontak-kontak. Rumahnya mau digituin Iya. gitu ya. Oke. Ada tambahan lagi nggak dari Mbak Tiara dan juga Mbak Nadi nih? Mungkin teman-teman bisa cek ke sini ya, ini tempatnya jujur ya, ini saya baru datang ke sini juga, ini tempatnya nyaman banget. Teman-teman bisa coba cek di Tiako Hub juga nih. Iya, jadi ini adalah experience center kita guys, Technet Vision Indonesia Experience Center ya. Jadi kalau misalkan di sini juga ada barangnya Lindi pastinya. Betul. Jadi kalau pengen ngelihat langsung produk Lindi sama solusi-solusi yang kita tawarin bisa mampir ke sini guys. Lokasinya nanti kita masukin. Nah, karena jujur guys, ini enak banget guys, kalian bisa cobain berbagai macam situasi mungkin kayak ruang meeting atau private space atau open space gitu. Oke, banyak deh dalam satu Ini tempat real gitu. testimonial guys. Betul, Ini real testimoni. testimoni gitu kan. Ini udah berapa kali Mas kesini mainnya? Baru kali, mungkin sekali 2 kali ya. Ini 2 kali 2 deh, kali iya ya? 2 kali. 2 kali, Soalnya 2 yang kali. pertama itu iya sih 2 kali sih ini 2 kali. kayaknya. 2 kali main ke sini udah ngerasain kenyamanan ya, karena di sini ada banyak simulasi. Kalau teman-teman main ke sini juga bisa lihat produk-produk Lindi juga ya, ada beberapa sih tapi nggak banyak ya. Iya. Pastinya yang banyak di Iya. dunia Lindi. Ini langsung. Oke, karena kita udah 40 lebih nih waktunya makan siang juga nih Betul. teman-teman. Wah, Mungkin kita tutup ya sesi discuss kita kali ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari nanti tanyakan ke Mas Nadi langsung. Betul. Jawab. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton podcastnya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Bye semuanya.